Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Kepala? Alhamdulillah baik. Kalau sekolah kita bagaimana nih? Ya alhamdulillah kan sekarang kan anak sudah selesai SAS juga di sini matematika semesternya. Jadi ya teman-teman tinggal isi rapor. Sejak yang di sini yang pertama yang kan pernah dari kedisiplinan disebutkan yang pertama karena kita di sini sekolah ini kan ramah anak juga, jadi dari awal kita udah sambut anak ya, tapi memang nggak semua guru kita jadwalkan pakai tiket ya, jadi setiap hari tiket sambut anak pas dia mulai dari masuk. Kemudian untuk kegiatan proses belajar mengajar ya, yang langsung lihat di situ kalau memang ada guru atau yang mungkin terlambat atau punya masalah materi dan seterusnya ya yang panggil ya dari arahan atau lakukan coaching terhadap guru kira-kira apa permasalahan yang dialami. Jadi informasi itu saya cari dari guru, kemudian solusinya juga dari sistem coaching lah ya. Jadi tetap saya bantu misalkan kalau memang ada yang terlambat tetapi yang isi dulu, intinya jangan sampai anak itu rugi akan pembelajaran jangan sampai dia belajar. Memang di dalam sekolah itu tidak semua ya, ada satu dua mungkin bapak guru yang kadang terlambat kemudian berhalangan dan sebagainya. Kalau kita tuntut 100% mungkin sulit ya, dari segi pembelajarannya, dari segi disiplinnya dan sebagainya. Tapi alhamdulillah lah karena kita yang tetap evaluasi mulai dari proses pembelajarannya, mulai ke disiplinnya dan sebagainya. Nah, dan alhamdulillah dari masukan teman-teman adalah perubahan. Jadi mereka sekarang ya merasa tenang lah, tidak ada tekanan atau apapun. Karena yang ingin koreksi diri sendiri lah, yang nggak mau langsung tegur itu ini, ya yang beri masukan gimana menurut dia sebaiknya. Jadi ya karena kita semua sudah sama-sama dewasa. Ya dari hati ke hati lah, kalau memang nggak berubah baru kita tegur secara lisan, kalau nggak tertulis. Tapi selama ini tertulis belum ada, hanya secara lisan. Jadi dari apa yang Pak Kepala ceritakan tadi ini kan yang bisa ambil benang merahnya nih ada terkait kedisiplinan, terkait kegiatan pembelajaran. Nah sekarang kita coba sepakati nih Pak Kepala, apa yang perlu kita bahas? Bisa kegiatan pembelajaran ya, jadi kegiatan pembelajarannya dilakukan di sini memang selama ini masih model ya, masih keluar dari zona nyaman ya. Makanya tiang ya mulai pelan-pelan lah, mungkin masih terfokus pada siswa yang gurunya yang aktif bukan siswanya ya. Kalau merdeka, kalau berdiferensiasi kan ditekankan untuk siswanya yang lebih aktif ya. Apalagi guru-guru yang senior di sini kan banyak, mulai dari yang IT-nya kurang juga ada, kemudian yang masih terpaku dengan pola lama juga. Jadi ya yang lakukan supervisi, kan kita observasi gimana sebaiknya. Ya kita saling sharing, kadang melakukan, kita kan punya juga di sini punya komunitas belajar yang namanya komunitas belajar mata air. Ya, jadi kita memanfaatkan komunitas belajar itu ya, kalau ada teman yang pelatihan, misalkan kemarin ada pelatihan KN Kurikulum Merdeka di SDN 2 di SDN 1 Suryawangi. Jadi teman-teman yang ikut pelatihan itu kita jadikan sebagai narasumber di sekolah ya, jadi dia yang menyampaikan teman seperti apa lah Merdeka itu, mana modul yang jadi. Tadi kan nih kita sudah sepakat tentang kegiatan pembelajaran ya. Terus kan Pak Kepala juga bilang nih teman-teman nih masih pakai model lama, terus
artinya masih mau dalam zona nyaman Iya. gitu. Nah kalau Pak Kepala pernah nanya enggak sama teman-teman nih, kenapa? Iya. Jadi begini, kenapa dia menggunakan metode lama dengan metode, karena mungkin kondisi siswa yang sekarang bukan, karena mungkin kebiasaan yang kalau kita kasih misalkan untuk mencari sendiri itu sulit, mungkin pola pikirnya kita di sini ya. Kalau kurikulum merdeka atau pola misalkan pembelajaran berdiferensiasi, di situ kan kita harus kelompokkan, misalkan di situ sesuai dengan bakat dan minatnya, misal mana yang audio visual dan seterusnya kan. Kemudian mungkin itu yang anaknya teman itu yang kelompok, memang dia sistem kelompok ya, tapi kadang aja pas saya lihat memang anak dikelompokkan juga, tapi yang dominan itu kadang-kadang anak yang pintar dan banyak yang materi itu misalkan dikasih materi dulu atau nyatet atau apa masih lama, kemudian anak disuruh mengerjakan, itu kan masih pola-pola yang lama. Ya mungkin dari sarana dan prasarana juga kan harus butuh, misalkan kayak HP atau apa, anak disuruh bawa HP, atau mungkin gurunya juga yang pakai laptop dan seterusnya. Mungkin itu juga yang nunya, karena ribet nanti bawa itu ini ya jabatannya, mungkin seperti itu gitu. Jadi akar masalahnya ini siswa, Ya. Kemudian sarana prasarana. Kalau dari Kemudian sisi guru juga sih, mungkin karena masih yang lama kan untuk KPMM ya, kadang ya masih perlu kita bantu gitu. Ya secara mandiri ya masih perlu bimbingan juga karena dari sisi gurunya ya, juga ya. nggih. Ya. Ya. Kalau gurunya ini maksudnya dalam hal apa nih kaitannya dengan PMM untuk mengakses apanya? Kalau internet kan bisa, tapi mungkin pengetahuan mengenai cara itu yang mungkin, dan penerimaannya. Kalau guru tua kan kadang berpikirnya itu yang sudah lah kan, aneh itu yang menarian. Berarti untuk bisa meningkatkan kompetensinya melalui PMM itu masih terkendala, gitu nggih, gurunya. Terus kalau seandainya nih Pak Kepala sudah mencoba bertanya, terus tahu ini, ya ini akar masalahnya begini nih katanya Bapak Ibu guru kita, apa yang sudah Pak Kepala lakukan dengan permasalahan, kemudian akar masalahnya sudah ketemu, pernah Pak Kepala melakukan sebuah tindakan? Jadi saya kadang lakukan misal di kompel itu, saya cara untuk membuka PNM, kemudian pelatihan mandirinya seperti apa. Banyak teman-teman ya bagus sekarang ya, kita dibimbing sama Pak Kepala gimana cara buka PNM-nya, terus gimana mengerjakan tugas mandiri dan sebagainya di PNM. Ya alhamdulillah ada sih. Berarti Pak Kepala sudah melakukan pendampingan, membimbing Bapak Ibu guru melalui kombel, nggih? Iya, melalui kombel. Nah, ini udah bagus sekali nih Pak Kepala. Kalau menurut Pak Kepala ini apa yang sudah diusahakan tadi melakukan bimbingan dan beberapa kombel tuh, kalau kita bicara rentang nilai nih Pak ya, yang sudah Bapak lakukan nih rentang nilai. Saya kasih misalnya bayangan rentang nilai 1 sampai 10. Ya, menurut Pak Kepala ini berapa nih? 75. 75, sedangkan targetnya harus di atas gitu ya. Nah, oke, ini luar biasa nih targetnya Pak Kepala. Iya. Nah, untuk mengejar target tersebut nih apa rencana ke depan? Kalau apalagi kan kita di sini dapat pos kinerja. Nah, kita manfaatkan pos kinerja itu dengan pelatihan. Memang kemarin pos kinerja 2024 kita ya ini udah kemarin kita lakukan bulan sebagian, mungkin belum sepenuhnya karena kita kan di periode kedua dapatnya kemarin ya. Jadi insya Allah melalui kombel ini akan kita hidupkan komunitas belajarnya, kemudian kita akan
setidaknya semua teman bisa menjadi narasumbernya di situ. Kita giliran, kita rolling ya, supaya pertama teman-teman itu berani, ya mungkin berani menyampaikan apa kesulitan dan seterusnya. Karena kadang kan walaupun guru, kadang di kelompok guru itu malu masih kan, ada sistem. Yang kedua, di situ kita minta menyampaikan apa kesulitan, apa permasalahan yang dialami. Kita lakukan evaluasi, refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Nah, jadi kita koreksi sama-sama nanti di komunitas belajar ini. Insya Allah mudah-mudahan mungkin komunitas belajar ini yang semula sekali sebulan bisa kita naikkan menjadi 2 kali dalam sebulan di hari Sabtu. Jadi supaya lebih hidup lagi, kemudian bisa refleksi apa yang telah dilakukan terhadap di kelas. Mungkin ada siswa yang bermasalah dan sebagainya, kita bahas sama-sama. Ya, jadi intinya yang di sini adalah kerjasama antara guru lalu kerja kepala sekolah, ya tidak bukan langsung begini, tapi mendampingi lah teman-teman itu ya seperti apa supaya mereka bisa cari solusinya sendiri. Kalau memang buntu baru yang masuk di situ. Kayak siswa juga misalkan mereka tidak mampu tangani, kadang yang tangani juga di sini. Jadi perlu kerjasama. Ya. Jadi seperti itu juga untuk pembelajaran. Kita observasi, mungkin rekan guru nanti juga bisa observasi temannya yang lain, saling observasi, saling beri masukan, dan mana yang terbaik ya baru kita coba. Mungkin ya setiap pembelajaran ada aja kekurangannya dan mungkin sempurna juga. Tapi insya Allah kita terbuka, kita saling kasih masukan seperti itu. Bagus, ini memanfaatkan aset. Ini kebetulan ada selain bos reguler, bos kinerja, dengan menggunakan IAHAD. Ya, karena mungkin raport kita kemarin di literasinya sampai 90% kenaikan. Biasa. Tapi ya tahun ini mudahan bisa lah lebih lagi, tapi kalau kita lihat kemarin ya. Nah, nih Pak Kapal nih, kan rencananya sudah bagus sekali nih untuk mencapai target. Ya. Nah, siapa saja sih rencana mau dilibatkan di Ya, kegiatan setidaknya pengawas. Tetap kita mengharapkan pendampingan dari pengawas, masukan dari pengawas, mungkin dari dinas. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi mau kolaborasi dengan beberapa Ya, pihak luar juga pihak luar ya. Ya. Kalau ada misalkan kayak kemarin kan kita undang Bu Atun yang dari Kepala SDN 1 Teros jadi narasumber. Oh, nah ini kapan nih rencananya ini? Ya insya Allah pelaksananya? semester depan lah kita usahakan. Depan. Ya, saya lebih cepat lebih baik sih, tapi kan mudah-mudahan udah selesai. Nanti rencana di semester depan. Ya, kita perbaiki di semester depan, mungkin apa yang kita harapkan bisa. Yang penting intinya yang berusaha. Bagaimana pelaksanaannya? Mungkin ada sudah rancangan-rancangan? Allah mungkin yang buat schedule di situ, jadwalnya seperti apa, mungkin kita seperti awal melakukan pembelajaran, mungkin rapat dulu, kita sama-sama teman rencanakan apa yang kita lakukan ke depan. Yang penting ini rencana aksinya itu mungkin bisa kita simpulkan kembali nih Pak Kepala dari permasalahan yang sudah kita sepakati tadi nih, apa saja nanti rencana kita untuk meningkatkan target kita. Yang pertama kan tadi kita buat schedule-nya, kemudian kegiatan rapat mungkin di situ, mungkin administrasi, kemudian observasi mungkin sama teman-teman, ya cek administrasinya, supervisi, kemudian yang selanjutnya itu mengecek perjalannya komunitas belajar ya seperti apa nanti di awal ini ya, karena rencananya yang kan lebih mengaktifkan lagi kegiatan di komunitas belajarnya ini. Ya alhamdulillah Pak Kepala, ini rencananya luar biasa, mudah-mudahan sukses. Saya jadi penasaran nih, ingin tahu dah setelah terlaksana rencana-rencana kita ini seperti apa hasilnya, apa target 100% tercapai, 80% tercapai. Boleh dong kita dikabari ya bagaimana perkembangan setelah
Insya Allah. rencana aksi terlaksana ya. Terima kasih Pak Kepala. Mudah-mudahan semua rencana bisa berjalan dengan lancar, memberikan hasil sebagaimana ekspektasi. Terima kasih bersama-sama juga. Dan yang perlu mungkin pendampingan dari ibu pengawas nantinya dan Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.